Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran bertemakan protista. Namun videonya itu agak unik karena saya akan mendesain seperti video podcast. Bukan seperti, memang mirip dan persis sama dengan video podcast. Namun sebelum kita masuk ke ruangan podcastnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri dan pembawa acara pada video podcast kali ini. Pembawa acaranya itu saya sendiri bersama kakanda saya, senior saya di jurusan, Said Maulana Al-Mahdali SPD. Sedangkan pematerinya adalah Muhammad Putra Prasetyo SPD SS MPD. Beliau adalah alumnus dari Pendidikan Biologi dan tentor mengajar dari Ganesha Operation, tentor pengajar privat SD, SMP, dan SMA. Langsung saja kita masuk ke ruangan podcastnya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di ruangan pemateri kita, yaitu Kakanda Muhammad Putra Prasetyo SPD SS MPD. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Kingdom Protista. Jadi langsung saja kita tanya-tanya mengenai Kingdom Protista kepada ahlinya. Baik, saya selaku pembawa acara bersama dengan Kakanda Said Maulana Al-Mahdali SPD ingin mewawancarai kakak mengenai Kingdom Protista. Jadi menurut kakak itu Kingdom Protista adalah apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi pertama menurut saya Kingdom Protista itu sebenarnya istilah yang sudah cukup usang. Kenapa cukup usang? Karena tentunya ada yang lebih baru dong. Yang lebih barunya apa? Banyak. Nah, protista itu secara garis besar, secara garis sederhana adalah semua makhluk hidup yang bersel satu. Semua makhluk hidup yang uniseluler, awalnya uniseluler, tapi lama-kelamaan dia bisa juga multiseluler. Yang dikategorikan tidak bisa masuk ke hewan, tidak bisa masuk ke tumbuhan, tidak bisa juga masuk ke jamur. Sehingga protista itu dikatakan makhluk hidup yang mirip hewan, mirip jamur, atau mirip tumbuhan. Seperti itu. Itu dulu yang pertama. Oh, gitu ya kak. Iya. Jadi ini protista jika memang tidak memiliki kesamaan persis sama dengan tumbuhan, hewan, dan jamur. Berarti ada perbedaan yang mendalamnya mengenai mereka. Iya, betul. Boleh dijelaskan kak mengenai apa saja bedanya protista ini dengan kingdom-kingdom lainnya? Oke, good, thank you. Pertama kita merunut ke belakang, bahwa kita mengenal ada yang namanya 5 kingdom. Kita di SMA itu dipelajari ada kingdom Monera. Atau lebih spesifik sekarang Archaea sama Eubacteria. Kingdom kedua ada Protista. Perbedaannya ini dengan yang ini, yaitu Monera ini bersel satu semuanya, uniseluler semuanya. Oh, iya. Bakteri golongannya di sini semuanya. So, unicellular, microscopic ini semua di Archaea sama Eubacteria. Sementara di Protista ada yang uniseluler seperti yang tadi saya bilang, ada juga yang multiseluler. Oke. Terus dia tidak bisa masuk di sini karena sudah ada yang multiseluler, Oke. Dan di sini tadi tipe selnya prokaryotik. Ini sudah eukaryotik. Jadi protista itu organisme yang eukaryotik. Apa tuh eukaryot? Berasal dari kata euo dan karyota. Eu artinya sejati, karyota artinya inti. Intinya sudah sejati, intinya sudah berselubung, intinya sudah bermembran. Lanjut. Kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Fungi atau jamur ini juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Tapi kenapa tidak bisa sama? Ada tentunya alasannya. Di antara salah satu alasannya adalah bahwa kingdom fungi ini sudah memiliki bentuk yang lebih firm, lebih solid gitu ya, lebih pas gitu. Sementara kingdom protista ini bentuknya masih absurd, masih tidak tetap. Untuk memasukkan juga dengan kingdom plantae, tidak bisa. Karena semua plantae harus multiseluler. Sementara protista tadi masih ada yang uniseluler. Betul sekali. Animalia juga multiseluler semuanya. Porifera dan seterusnya itu semua multiseluler. Tapi protista masih uniseluler. Jadi perbedaannya sudah seperti itu. Tapi kak, yes, bagaimana dengan Binda protista yang multiseluler? Kenapa tidak masuk ke plantae saja? Oke, good. Ada protista yang multiseluler. Kenapa tidak masuk ke dalam kingdom plantae? Oke. Pertama, karena pengaruh dinding selnya. Dinding sel ya kak? Yes, dinding selnya betul sekali. Dinding selnya tumbuhan, selulosa, dan kitin.
deh, selulosa lignin, selulosa dan lignin, deh. Sementara kalau dia masih protista, bisa saja berupa selulosa tapi lebih sederhana, ataupun algin, deh. Ada namanya dinding sel penyusunnya nama algin, makanya nanti akan ada namanya alginat. Seperti itu, ya. Jadi itu dia nggak bisa karena dinding selnya berbeda, Kedua, habitatnya. Umumnya tumbuhan itu mengkolonisasi daratan. Tumbuhan plantai itu mengkolonisasi daratan. Tapi Kak, ada yang namanya teratai, cocok dong. Eceng gondok. Nah, itu adaptasi saja. Adaptasi. Sementara protista mirip tumbuhan, dia tidak bisa dimasukkan karena tumbuhan karena dia mengkolonisasi lautan atau mengkolonisasi air. Betul, seperti itu. Oke. Jadi protista ini memiliki strata yang khusus di kingdomnya kan? Betul. Beda dengan kingdom lainnya. Ya. Tapi ada pertanyaan mendasar gini Kak. Ya. Seiring dengan perkembangan sistem klasifikasi, Ya. apakah protista ini sudah keluar dari suatu kingdom atau masih tetap di kingdom protista itu? Oke, good question. Ya. Tentunya saya akan berpedoman dengan pendapat yang lebih terbaru. Salah satunya adalah pendapatnya Campbell. Di buku Campbell itu sudah tidak dikatakan lagi ada kingdom protista. Tapi sudah terbagi, namanya kingdom protozoa untuk protista mirip hewan. Ada kingdom chromista untuk protista mirip tumbuhan. Tapi kalau ditanyakan tadi pertanyaannya apakah masih relevan, masih bisa dipakai, masih bisa untuk level SMA, masih bisa. Cuman untuk level yang lebih tinggi kita tidak menggunakan istilah itu lagi. Semoga terjawab. Iya. Karena sehubungan ini kan podcast yang membahas materi SMA, jadi mungkin bisa dipakai yang pendapat yang disebut tadi. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan Kak yang mengenai selnya atau komponen dari sel protista itu sendiri. Kalau saya sebenarnya lebih ke arah ini Kak, yang alga, chromista ya Kak? Chromista, betul. Nah, tumbuhan berarti yang menyerupai tumbuhan. Nah, yang saya tahu Kak, ini bahwa chromista itu juga berfotosintesis. Betul. Terus apa perbedaannya dengan plantit dari segi fotosintesisnya? Apakah ada juga reaksi gelap terangnya? Oke. Good, thank you. Menarik sekali pertanyaannya. Nah, jadi kita buat buat di frame di otak kita ada chromista atau protista mirip tumbuhan dengan planting. Sama-sama tentunya punya reaksi terang sama reaksi gelap. Cuman masalahnya adalah ini pigmennya. Pigmennya kan? Masalahnya kembali di pigmen. Di chromista itu tentunya ada pigmen yang paling dominan, klorofil. Mau klorofil A paling banyak. Lalu kalau dia alga merah ada klorofil A sama D. Ada tambahan. Ada tambahannya. Kan kita sama-sama tahu ada 4 klorofil A, B, C, D. Ini kayak A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, untuk chromista umumnya A dengan C atau A dengan D atau A dengan B gitu. Sementara untuk belantai hanya 2, A sama B. Plantain yang betul, A sama B. Kalau chromista atau protista mirip tumbuhan bisa A sama D. Contohnya di alga merah. A sama C di alga coklat. Kayak gitu. Jadi ada juga A sama B, alga hijau, klorofita, seperti itu. Itu yang membedakan dari segi fotosintesisnya. Pigmen dominannya yang mana? Kalau tumbuhan semua sama, klorofil A sama B. Tapi di chromista atau protista mirip tumbuhan beda-beda. Kalau di alga merah, artinya ada A sama D. Terus kalau alga coklat A sama C, kalau alga hijau A sama B. Kayak gitu. Tapi sama di siklusnya itu Kak, hasil dari reaksi terangnya nanti dipakai untuk reaksi gelap. Betul. Contohnya adalah kalau contohnya ada kan rumput laut. Rumput laut bisa kita makan dong. That's mean ada starchnya, ada karbohidratnya. Itu. Itulah tadi video kita bersama pemateri mengenai pengertian dan gambaran umum kingdom protista. Kita akan melanjutkan materinya minggu depan. Sampai jumpa.